Ibu kaum muslimin yang berbahagia, setelah dibacakan ayat itu terusirlah jin dari atas loteng tadi, disampaikan kepada ayahnya. Anaknya ini sudah sarjana, sudah wisuda. Jadi menurut kami katanya belajar geografi, belajar tentang jam, tanyakan kepada orang yang ke Mekah itu jam 12 di kita baru jam 8 di sana. Jadi tidak benar itu, ayah tertipu oleh jin. Rupanya jin pun bisa menipu kita. Nah, semenjak itu ayahnya selalu membaca ayat-ayat untuk mengusir jin, jangan diganggu oleh jin. Walaupun dia jin Islam. Jin Islam itu ada juga saat-saat tertentu itu bisa menipu sama dengan kita. Ada nggak orang Islam menipu? Ada, tapi bukan semua satu-satu ya. Asli itu juga jin, walaupun dia Islam, kadang-kadang dia ditipu. Maka turunlah surat yang ke-72 dalam Al-Quran, namanya surat jin. Di sana kamu bisa meminta tolong kepada jin, bisa. Jin Islam sesama Islam bisa. Dia sering membantumu. Tapi ingat, setelah sering-sering membantumu nanti dia minta upah kepadamu. Dia meminta sesuatu kepadamu, nanti kamu bisa disesatkannya. Sudah dia menyesatkan orang, dia minta ampun pula ya. Kita minta ampun iyalah kalau kita sadar. Kalau kita nggak sadar sampai mati tersesat, na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi perlu mendapatkan hikmah. Jadi yang diminta hormat satu kali, masih Abu Nawas ini terdengar oleh dia di pasar, orang Kristen atau orang Nasrani, dibikinnya pentas kecil, pendeta pidato dia. Apa katanya? Isra dan Mi'raj itu bohong. Saya belajar astronomi, 1 detik cahaya 300.000 kilometer. Nah, yang bisa menembus ruang angkasa itu hanya cahaya. Kalau tubuh manusia dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik, dia akan menurun, akan hancur. Maka mustahillah Muhammad itu menurut ilmu astronomi, mustahil dia bisa berangkat ke ruang angkasa. Tidak mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu, pidato di kemana-mana. Ini untuk perhitungannya. Dari bintang ini ke bintang ini, bintang kembar saja kata. Orang menyebutnya bintang kawin. Itu jauhnya 10 tahun kecepatan cahaya. Jarak dekat itu. Apalagi yang satu di barat, yang satu di timur. Berapa ribu tahun cahaya itu bisa sampai. Nah, ini Muhammad dalam waktu sepertiga malam, hanya 3 jam sudah bolak-balik ke ruang angkasa. Tidak masuk akal. Ulama-ulama di Baghdad waktu itu mendapat tantangan. Ini orang ini berilmu ini, mengerti geografi, mengerti astronomi. Katanya tak ada itu. Saya di mana-mana sudah belajar ilmu astronomi, geografi. Mustahil Muhammad itu bisa pergi Isra Mi'raj. Tak masuk akal. Naik onta saja 12 hari. Dari Masjidil Haram ke Aqsa. Naik onta itu. Apalagi Muhammad, tak mungkin. Ulama-ulama di sana dipanggil orang. Para ulama, para ustaz. Yuk kita dengar untuk pentas tepi jalan disampaikan oleh pendeta Nasrani terbesar. Ulama-ulama di sana termenung-menung saja. Iya tuh, menurut kajian ilmiah nih 300.000 kilometer per detik. Tubuh manusia akan meluru kalau ke sana. Apalagi ketika tubuh kita bersentuhan dengan atmosfer, bisa terbakar dengan kecepatan seperti itu. Bintang saja jatuh meteor ke bumi, bertemu dengan atmosfer, dia terbakar. Sehingga dengan terbakar dia mengecil. Setelah mengecil dia baru turun ke bumi. Ketika turun ke bumi pun ditarik oleh gravitasi kutub utara. Maka dia akan menabrak es yang banyak di kutub utara. Di Greenland yang sekarang dicaplok oleh Amerika kepada Eropa yang punyanya Denmark.
Di Greenland itulah banyak sekali batu-batu ruang angkasa itu menembruk ke sana. Sebelah utaranya lagi. Itu. Jadi manusia yang ada di kita ini lintasan satu listiwa, artinya garis peredaran matahari, kita selamat. Kutub utara tidak selamat, nggak apa-apa, cuma es di sana. Batu yang begitu panas, begitu masuk ke es dia meledak. Sama di kita dengan menggoreng garam, kuali panas masukkan garam di sana, sudah meledak dia. Seperti itulah meteor yang panas itu masuk ke dalam es, panas sepanas-panasnya bertemu dengan es sedingin-dinginnya. Kontradiksi yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Meledak. Lama orang berpikir keliling-keliling, dipanggil lagi pusat-pusat yang populer, situ dipanggil semuanya. Ada yang waktu itu kan kendaraannya onta, parkir onta di sini, parkir kuda di sini, sampai keliling itu penuh dengan onta. Datanglah Abu Nawas ke situ karena ada pasar dekat di situ. Datang Abu Nawas. Apa katanya? Abu Nawas ya. Tapi pakaianmu lusuh pada hari ini. Tantang itu pendeta yang ahli astronomi itu. Tidak ada ustaz-ustaz yang bisa jawab itu. Sekeliling itu tidak ada. Kami panggil yang jauh kemana-mana karena dia setiap pagi sana. Halo saudara-saudara, itu Muhammad itu orang gila, tak mungkin dia bisa Isra Mi'raj. Menurut kajian astronomi, bermacam-macam ahli-ahli astronomi sudah saya pelajari. Ini buku astronomi, mustahil itu. Diceritakan kepada Abu Nawas. Datanglah Abu Nawas, naik onta juga, tapi ontanya udah tua, bajunya juga tidak digosok, bajunya biasa-biasa saja, kayak orang pasar biasa. Datanglah dia dengan normal dia. Dia lihat, dia dengar itu apa pidato. Rupanya menghina Nabi Muhammad yang melakukan Isra dan Mi'raj. Khalifah pada waktu itu dapat berita bahwa ada seorang pendeta yang menantang ulama-ulama di suatu pentas pinggir jalan. Dicari juga ulama-ulama istana. Ada ulama istana datang ke sana, tapi juga nggak bisa menjawab. Iya, kajian astronomi memang begitu. Datang Abu Nawas datang, orang melihat kepada dia semua. Ya terus ceritamu. Cerita dia panjang. Gini kata bos. Boleh saya terangkan sedikit? Boleh saya bertanya? Iya boleh. Dari tadi lagi aku melihat siapa yang akan bertanya, siapa yang akan mengalahkan saya. Saya bertanya, ilmu astronomi itu dari mana? Ya dari hasil kajian para ilmuwan, memakai teropong bintang. Waktu itu teropong bintang Galileo belum ada. Kan yang membuat teropong bintang pertama itu di Eropa Galileo Galilei. Kalau di Arab sudah ada di Baitul Hikmah itu yang membuatnya Al-Hazim Ibnu Haytham abad yang ke-8 sudah ada. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itu ditonjolkan, tidak ada orang bisa jawab. Boleh saya naik ke pentas? Kata Abu Nawas. Boleh, silakan. Nah dia ke pentas, duduk siapa tadi pendeta itu. Abu Nawas berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Pak Pendeta yang saya hormati, katanya. Saya sekarang bertanya lah kepada Pak Pendeta, yang menciptakan bintang itu siapa? Ya Tuhan. Kalau dia sebut Allah Bapa, itu dalam agama Nasrani. Yang menciptakan kecepatan 300.000 km per detik itu siapa? Ya Tuhan, Allah Bapa, katanya. Nah, sekarang saya ingin menyaksikan kepada hadirin semua yang sudah berminggu-minggu ada di sini, juga ada pendeta. Iya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu secara ilmiah tak bisa dikalahkan oleh orang ahli astronomi.
ahli biologi, ahli geografi? Tidak bisa. Boleh. Izinkan saya turun dari pentas ini dan saya naik lagi. Boleh. Turunlah dia dari mimbar itu. Pergi dia ke ujung kebun itu, diambilnya seekor semut. Diambilnya apa ini? Semut. Diletakkannya di puncak mimbar. Nampak? Dia berada di puncak mimbar tinggi itu. Ya naik dia ke atas. Nampak sekarang itu semut itu? Iya. Semut dari ujung kebun sana, untuk sampai dia ke puncak mimbar itu mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun. Mungkin juga dia terinjak mati dalam perjalanan dari ujung kebun sana. Tapi karena semut itu saya perjalankan di tangan saya perjalankan ke sini, saya naikkan ke sana, dia selamat, tidak terkena oleh gravitasi, tidak terkena persentuhan dengan udara, dia terbakar. Selamat kan semutnya? Selamat. Itu sekarang berada di puncak menara. Kalaulah dia yang berjalan sendiri, semut itu dia akan terinjak-injak, mati atau ketemu dengan kawannya, dilarang oleh temannya, nggak akan sampai ke puncak itu. Akan tetapi karena dia diperjalankan, saya yang memperjalankan, tidak ada satu halangan apapun. Saya perjalankan semut itu, seharusnya berbulan-bulan, bertahun-tahun dia dari ujung kebun sana untuk naik ke puncak, tapi dalam waktu hanya 1 menit dari ujung sana sampai ke sini, sampailah dia di puncak sana. Kenapa? Karena saya berjalan. Begitulah si Nabi Muhammad itu. Bukanlah dia berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah yang menciptakan bintang. Diperjalankan oleh Allah yang menciptakan perjalanan cahaya 300.000 km per detik. Diperjalankan oleh yang menciptakan alam semesta ini. Itu yang memperjalankannya. Makanya dia sampai ke sana. Dia bukan jalan sendiri. Mulai mendengar si pendeta tadi. Oh iya, ditambah lagi oleh apa tadi? Oleh Abu Nawas. Untuk kita bisa tahu bagaimana sesungguhnya ilmu astronomi, ilmu yang begitu hebatnya, harus merujuk kepada ayat-ayat Allah. Karena yang membuat seluruh alam semesta ini adalah Allah, dan yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kalau Allah yang punya keinginan, itu bintang besar-besar nggak ada artinya. Anda katanya sebagai ahli astronomi, jangan lupa bahwa yang menciptakan gravitasi, daya tarik menarik antar bintang, itu adalah Allah. Kalau kita orang biasa ini yang berjalan ke ruang angkasa, kita akan kena oleh gravitasi bumi, daya tarik bumi. Kita tidak akan lepas dari daya tarik bumi, kita akan jatuh lagi ke bawah. Tapi karena yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah sang pencipta gravitasi, sang pencipta udara, sang pencipta bintang-bintang, maka dia selamat. Seperti selamatnya semut dari ujung kebun ke sana, selamat di tangan saya, karena saya memperjalankan sampailah dia ke puncak menara. Waduh, barulah malu kita. Iya, tak terpikirkan selama saya ini. Hanya saya pikirkan astronomi aja di buku ini. Tapi saya lupa kepada yang menciptakan astronomi itu, menciptakan bintang. Saya lupa. Aduh, dia minta maaf, malu dia, wajahnya pucat, langsung pergi. Orang bertepuk tangan, ya benar, Allahu Akbar katanya. Panjang lebar lah, dari hari ke hari ustaz-ustaz yang ada di situ, warung-warung di situ menggelengkan kepala, menceritakan tentang kehebatan cara berpikir, hikmahnya Abu Nawas. Orang tak puasanya cerita dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut saja, banyak misalnya. Maka adalah yang mencatatnya. Kita catat yuk. Ini rugi, ini kejadian istimewa ini jarang terjadi. Kalau kita cari-cari tak ketemu, tak jumpa. Ini kebetulan ada, dicatatlah. Dicatat, ini kejadian 1 Abu Nawas, kejadian 2 sampai 1001 aja. 1001 itu digemari oleh orang barat sekarang di mana-mana. Hebat.
Itu namanya Alful Laila wa Laila, kisah 1001 malam di kota Baghdad. Seorang yang sangat jenius, pikirannya mengalahkan pemikiran-pemikiran awam, namanya Abu Nawas. Luar biasa. Surat Al-Baqarah tadi disebutkan ayat 296, wa may yu'til hikmata, siapa yang diberikan kecerdasan, hikmah, yang pintar seperti itu, dia mendapatkan khairan katsira, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi kehebatannya itu, Abu Nawas itu bukan hanya sekedar akal pikiran saja, tapi berlandaskan kepada ayat-ayat Allah. Kalau yang pendeta tadi yang menantang dia hanya berdasarkan astronomi saja, dia lupa kepada yang menciptakan astronomi itu. Nah, di situ salahnya. Nah, itu yang bisa kita terapkan ilmu matematika yang hebat sekarang, fisika, kimia. Tapi ingatlah kepada yang memberikan otak. Itu otak manusia bisa memikirkan astronomi. Tapi yang menciptakan otak itu yang sering dilupakan. Yang menciptakan komputer itu hebat. Orang komputer terbaru luar biasa. Tapi dia lupa kepada otak yang menciptakan komputer itu. Dan yang menciptakan otak dari pencipta komputer itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dilupakan. Nah, Abu Nawas bisa mengambil celah seperti itu. Hal-hal yang tidak terselesaikan selesai sama dia. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang rendang daging kambing. Tahu dia warna kulitnya. Kok bisa? Sudah ini hanya daging saja. Tahu dia warna kulitnya itu. Aduh, luar biasa. Rupanya dia memancing orang itu. Udah dibisikkan orang sebelumnya. Warna kambing kami merah 3 ekor. Dibilangnya yang bintik-bintik. Tidak, merah. Ini dia. Ayo kita tangkap langsung. Kenapa? Karena dia bisa menebak pola pikir orang itu. Itu kehebatan.